Mai Shiranui. Tapi bagus, karena mereka bisa main berani di game ini. Dan gue suka sih Mai Shiranui-nya JRL ya. Ya. Tipikal player yang gak takut untuk nge-zoning, gak takut untuk nge-initiate, tapi ternyata Wira! Wadaw! Itu dia yang kita tunggu-tunggu pemirsa! Emang boleh 2mm di pick? 2 mm ya? 2mm di pick emang boleh? Ini nggak di kick system nih? Enggak dong. Nggak Emang ya? ada yang di kick system? Ada temen gua. Itu dia. Karena support jadi MM. Aduh. Oke, ini nih dari Dominators mereka dapat 2 pick lagi. Daidia udah nggak bisa ya. Daidia masih bisa sih, tadi kan Kagendra yang pakai. Ini Lam Liubang juga masih bagus sih. Lam Liubang sih. Karena ini kan hero belakang semua kan. Nah, Lam Liubang ya. Ini Ini hero killer semua cuy. Udah gue What? Doang. Bagus. It's a good choice. Karena buat Lam ya. Karena Lam tukang dive. Jadi Dongwang ini cuman bisa di counter sama Marksman yang tipikalnya kayak Arli. Dan Arlinya berhasil didapetin. Oh Itu my bagus. god. Itu bagus. Doang. Ini gue suka banget sih draft picknya Kagendra. 4 second hari contract bro. ini. Gila banget ini. Itu kalau di Indonesia tuh 4 second contract Free itu contract, kontrak darah. Kontrak darah. Kontrak darah bro. Bukan kontrak beku. Bukan kontrak Bukan. beku. Itu dia. Tapi ternyata ya, Romer Punisher Donghong langsung dipukul semua. Iya ya. Langsung Dipaksa main Enchanter lagi. Dipaksa main Enchanter. Tapi menurut gua ya, kalau misalnya lo hadepin Donghong, karena tadi udah gak ada mode-nya, ini udah jadi susah banget sih match-nya. Iya, nggak ada. Udah gak ada mode. Mereka bisa main Yuhuan sebenarnya. Iya. Tapi ya emang lu punya tanknya cuma di Liu Bang doang ntar. Iya. Yuhuannya kalau misalkan diambil di mid lane pun sama Kagendra, puyang Dominator, yakin gua. Ini gak ada yang expect sih. Sumpah ini Yuhuan banget. Ini harus main Yuhuan banget. Karena lu butuh hero kiting. Gue kalau misalnya ngeliat tadi kalau misalnya gue jadi observernya, gue bingung gue nyari hero Donghong. Iya. Gue download dulu fotonya. Sama kayak produser gua yang tadi ada di ruangan sebelah ya. Tachao Ben. Tachao. Mana Tachao? Gak ada. Dakiao. Oh, Yuhuan bener di pick. Bagus. Dan di range. Nah, ini guna banget nih. Di range sama Yuhuan. Yang satu buat nge-poke, yang satu buat ngabisin atributnya. Tapi apa yang ada di pikiran Kagendra ya? Enggak, Untuk justru bagus. ngambil draft kayak gini. Justru bagus menurut gua dengan mereka ambil Kongming ya. Ini gue suka. Mereka nggak gampang buat diharas. Karena Kongming itu adalah hero haras yang tinggi di area mid lane-nya Ini selain satu lagi, dari Mai Shiranui. Biron oke sih, menurut gua. Biron ya? Biron atau enggak Dharma ya? Kalau misalnya lo mau, enggak Dharma udah di ban. Lu harus Biron ambil sih. hero yang bisa menangin lane lawan Liu Bang dulu. Iya, menurut gua sih kalau misalnya lo mau PD, Sunce Biron boleh. Iya, Sunce Xiangyu oke. Sunce Xiangyu Biron menurut gua di sini posisi dia sekarang Sunce itu oke banget untuk ngepanis Lam, Yuhuan dan lain ternyata main. Ya. Nggak apa-apa. Ini masih oke kok. Dengan iya, yang penting bisa menangin lane lawan Liu Bang. Dan menurut gua Donghong Pak. Dongwang nih jadi pilihan yang oke banget sih karena Lam ini kayak gitulah ya. Apa jangan-jangan Arli Jungle? Nggak mungkin. Masa ya Arli Jungle, bro? What is this game, bro? Itu sulit. Tapi Lu bisa sih tadi request hero-hero aneh-aneh sama Wira. Iya, tapi maksud gua kan yang aneh di pick kan di sini bukan buat Wirau. Iya. Tapi Agudo aneh sih buat Agudo Wirau. aneh. Untuk Wira ya. Iya, ini first time Dongwang yang menurut gua akan berhasil sih harusnya dari Kagendra. Walaupun emang tadi udah ada counter draft yang bagus juga dari Dominators, tapi kayaknya Lamnya akan respect sih dengan ada si Donghong ini. Tapi balik lagi ya, Donghong bukan 100% menjamin guarantee kemenangan buat mereka. Karena dengan draft poking yang dipunya sama tim Dominators juga yang tadi sempat gua predik dengan mereka ambil Yuhuan ya, dan itu terjadi ya kan. Jadi menurut gua Dominators main aman aja. Lu nggak usah initiate, biarin Kagendra yang initiate. Wah, tapi menurut gua Donghong ini bisa jadi on meta lagi sekarang karena dulu kita sempat lihat lu menjadi pelopor juga untuk memakai Liang Rom juga. Liang Rom ya. Liang Rom di Indonesia ya. Guizi juga, Guizi dia sama juga. Asep yang pakai Yes, dua betul. itu, dua Jadi- orang itu doang. Jadi pelopor. Yang satu Genius, yang satu Yang coba. satu Yang 99% power yang satu. 99% power. Iya. Oke, tapi ini juga bisa menjadi sebuah pilihan juga karena kalau bisa kita ngomongin dulu, dia player yang nggak main global dulu. Dia Iya, mainnya main China yang dulu. China dulu. Jadi dia udah menyelam lama lah ibaratnya. Itu. Iya, Penyelam jadi kayak- handal ya. Iya, penyelam handal. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Donghong, apakah Donghong di tangan dia bisa menjadi Tapi- sebuah senjata yang bahaya? Bagus banget sih dengan ngepick di range sama Yuhuan ya. Gua nggak expect di range-nya, tapi sekarang kita bakalan langsung aja gas
untuk playstyle Kagendra itu akan seperti apa. Karena udah ada Kongming Satoru yang diamankan teman-teman ya. Yes, Kongming Satoru ya. Dan yang gue suka dari detail Kongming tuh, lu bisa ngeliat dia ngebuka matanya ya. Itu keren banget sih. Oh Sumpah, iya, skinnya dan keren banget itu. Murasaki. Nah, Nah, itunya tuh. Itu Murasaki. kayak apa ya? Kayak enak banget buat didengarnya teman-teman ya. Dan Ada voice recall-nya over. gitu loh. Dari recall-nya juga Jadi oke. lu merasa Beli mochi worth bukan? it gitu. Skin Beli mahal. mochi ya? Hah? Ya, Iya, beli recall mochi ya, recall beli bagus mochi. banget, Mochi, Pak. Oh. Iya, mochi. Iya, kalau beli nggak skin salah. mahal, dapat recall mahal juga. Iya. Kalau gua kemarin habis gacha itu gua ambil yang Lady Suit. Hati-hati. Anda bukan tank ya. Jadi biasain lu bukan lagi pakai Lianpo, bukan lagi pakai Zhang Fei. Lu jangan sampai buang mana atau HP yang sia-sia menurut gua. Karena ketika L bilang kalau misalkan ya gua nggak masalah take damage ya karena gua bisa nge-heal lagi dengan Tragic Beauty. Menurut gua mananya boros banget ya Yuhuan ini. Jadi perlu beware, apalagi ini masih early game bro. Wah, lihat funnelingnya, semua ke TNX Pak. Semua gold, semua jungle langsung diberikan ke arah TNX kali ini. Dan kita lihat Lu juga udah mulai bergerak langsung mirroring juga ke arah Yuhuan ya. Dan ini yang menurut gue menjadi sebuah genius play juga dari Kagendra. Iya, bahwa dia terus menerus mencari ke arah lamnya. Iya, dan lu mau tau gak sih fun fact-nya apa? Guyu di Sem9 itu spam Liu Bang. Oh. Jadi kayak Lam Liu Bang ini bukan hal yang baru buat Guyu. Iya. Jadi menurut gua dengan player-playernya yang memang besutan dari luar kayak gini kan, ini mengerikan. Dan lu bisa manfaatin Space Spirit di sini. Jadi biarin Space Spirit-nya diamanin sama TNX nanti, goldnya akan masuk ke dia lumayan itu di angka 60-an dan dia bisa pindah ke bawah. Terus di follow up sama Guyu setelah wave ini bisa mereka clear. Dan kedatangan tamu dari Gerald juga ternyata yang udah mulai nunggu Hans di sana. Ini mau ngepanis sih kayaknya. Bahaya ini, Mau 3-man ngepanis ganking sih, bro. bahaya sih. Kalau misalnya Ihan sih nggak bisa mencium bau-bau kematian ya. Ini bakal menjadi trouble banget. Dan lihat seperti yang kita lihat. Oh, ternyata TNX Lane akan dipanis. Tapi Battlefield Command di cancel. Dan ternyata what an outplay dari seorang Ihans. Dan Ihans, oh my god, memperbalikan keadaan dengan begitu indahnya. Dan TNX lah yang tumbang. Itu dia bro, keren banget Hans lu. Emang ya, valid omongan lu yang kemarin. Sejauh ini sih gue gak pernah kalah kata dia. Itu dia. Gelo. Tapi emang ya dari tim Kagendra sendiri, mereka juga lagi coba buat setup amanin game ini menjadi 2-0. Cuman dari Dominators, hero-hero mereka ini terlalu strong. Hero comfort juga hitungannya. Dan bahkan hero situational mereka juga bagus. Dari Aham dan juga Gerald. Dan L juga. Jadi nggak boleh sembarangan juga lu untuk buka 4 second contract. Karena 4 second contract itu akan membuat Kagendra bisa jadi magnet attention gitu. Jadi kayak lu tiba-tiba di depan dan sendirian gak ada yang nge-hit sama sekali, itu 4 second contract-nya bakal kebuang sia-sia. Wasting time intinya. Jadi ada beberapa momentum di mana dari Kagendra yang akan lebih menunggu untuk tim fight-nya dibuka oleh Dominator. Yes, betul banget. Tapi ini benar-benar wah gameplay yang bagus banget dari Kagendra. Mereka rapi banget. Seperti seakan-akan kita ngelihat Kagendra tuh udah mendevelop meta untuk nge-counter Dominator gitu loh. Kayak mereka udah tahu nih movement musuh abadi mereka, musuh bulitan mereka seperti apa. Dan ini cara nge-counternya. Dan ternyata lihat, Zenko langsung diincar oleh TNX. Tapi ternyata pelukan cinta asmaranya belum bisa berhasil. Dan Guyunya terjebak dalam luka dalam keadaan Lanfeng hilang juga. Tapi lihat Guyu mencoba untuk kabur dari cengkeraman Furball. Tetapi ternyata Guyu still survive kali ini. Furballnya dibalikin karena udah terlalu jauh range-nya. Dan bahkan Guyu juga di sana nggak bisa di-kill karena lumayan tebal buat di awal-awal game. Dan sekarang ada Tyrant juga yang free yang seharusnya akan diamankan oleh Dominators. Tapi ini tergantung dari pattern yang akan langsung dibuka sama TNX juga. Apakah dia akan ngabisin buff dulu atau dia bakal ngabisin semua camp yang ada di jungle dulu atau bagaimana? Karena Kagendra mereka udah ready. Karena 4 second contract-nya sebentar aja harusnya udah ready juga nih di sini. Ya, itu benar-benar bahaya banget sih menerima pelukan cinta dari KG Lu ya. Itu membuat TNX juga semakin pasif lagi mainnya sekarang. Karena again rotasi mereka udah benar-benar udah 4-man rotation. Dimana kita lihat Lu menjadi pemimpin mereka gitu. Iya. Dan kalau misalkan main kiting-kiting kayak gini Kagendra yang diuntungkan. Karena pasif Senko dan bahkan seram sekali ada immobilization di sana yang akan langsung dibuka menuju ke seorang L. Namun Kagendra mereka nggak melanjutkan fight-nya. Karena lu gak mau terlalu gegabah untuk maju flash for second contract, gak ada yang ngebugin ya kan? Jauh-jauh lah lu belajar ke negeri Cina untuk bisa smite kayak gitu ya. Iya. Itu gila banget ya Nex. Mencolong diam-diam dan gak di-expect karena itu Tyrant Pit-nya udah dipegang banget sama Kagendra. Iya sama Kagendra. Tapi emang itu kan lumayan ketarik juga kan Tyrant-nya tadi.
Jadi ada space di mana dia bisa buka Death from Below, wall skip, langsung smite. Nah, dan itu damage-nya sakit banget ya, balik lagi. Kalau misalkan dia Death from Below itu tergantung juga dari build yang dia punya. Build tank kah atau build damage. Dan sekarang Kagendra memaksa tim Dominators biar mereka itu ngedev dan biar mereka nggak bisa dapetin Overlord ya. Karena sekarang mereka memiliki buff damage output-nya lebih baik dibandingkan dari tim Dominators dan bahkan Overgrowth membuat mereka bisa melakukan push. Walaupun ini belum menit 6 tapi mereka udah kuat banget untuk nahan beberapa damage output yang dipunya sama tim Dominators. Dan Liu Bang ya lumayan nyebelin nih. Ini yang bikin Mayannya absen buat team fight nih takutnya ya. Karena Liu Bang nih cepat buat clear wave ya. Dia punya pasif yang area of effect damage-nya dan bahkan dia juga punya Dominator Shield yang area of effect juga. Dan itu scaling dengan HP base-nya. Kalau HP base dia besar, otomatis damage-nya akan sakit. Dan kebiasaan pakai breakthrough rope juga, ini bikin damage dia jauh lebih sakit lagi. Tapi lihat Blazing Cave udah langsung dikantongi oleh seorang Guyu kali ini. Tapi lihat war begitu besar pecah di daerah mid lane kali ini. Dan L-nya udah nggak ada yang soro. Tapi lihat Lam dari Tianex berdansa-dansa romansa. Dan tampaknya 4 second contact belum dikeluarkan oleh seorang Kagilan. Lunya bonyok dulu. Lihat Ryu Agent langsung lempar ke arah depan. Dan tampaknya mainnya nyayur-nyayur sayur mayur. Dan satu persatu anggota Kagendra hilang. Itu yang gue bilang ya, poking abilities yang dipunya sama Dominators ini jadi modal awal mereka buat nge-deny lu dengan 4 second contract-nya atau dengan TB-an mereka yang jalannya lambat. Karena hitungannya menurut gue di sini dengan lu ambil Tong Huang bukan berarti lu bakalan gampang banget buat dapetin kill akan si Tianex-nya. Ini tergantung juga sih sebenarnya karena Dominators masih belum merasakan map control yang sempit. Nanti ketika mereka mau endgame atau mereka ketika defend, itu map control mereka akan sempit sekali. Dan di sanalah 4 second contract dari lu baru shining teman-teman. Dan bahkan dari posisi sekarang ya, dengan Frost Siege yang sudah diamanin sama Wiro. Frost Siege! Ya, mungkin ini bisa dibilang juga untuk nge-build dia ke arah semi-tank damage mungkin. Mungkin dia bisa bikin, abis ini bikin ke arah Doomsday mungkin kalau misalnya dia mau. Atau enggak ternyata dia memakai Algudo ini untuk memberikan debuff efek yang besar untuk Froscar Embrace ya harusnya ini. LZ kayaknya. Waduh, sakit banget Lanfeng. Langsung kena kill atas seorang Tianex dan bahkan Withdraw berhasil mengamankan satu lagi Overlord untuk tim Kagendra. Wow, ini Tianex benar-benar membuat statement juga sih kayaknya nanti. Dimana lu mau ngeluarin hero apapun untuk nge-cancel ngematiin gue gak bisa dimatiin. Dan ini menjadi pembuktian juga karena gue kira Kagendra dengan cheese pick seperti ini bisa mencengkeram Dominator. Tapi ternyata enggak. Dominator justru yang masih mendominasi dan berperforma dengan baik banget. Gila, ini bener-bener dibikin gak bisa buat nebein ya. Dan posisinya juga lagi behind juga dari tim Kagendra. Mereka bakalan di-dive lagi dan lagi. Hans 2 kali hilang dengan orang yang sama. Ini udah personal sih. Personal Ini bro. udah personal sih. Karena emang killable player cuma bisa Hans. Yes. Dan orang yang gak ditempel sama lu itu adalah Hans. Ya. Jadi ya udah kita incer aja dia terus. Dari tadi kan mainnya di atas terus Tianex. Yes. Ini jadi baik aja sih ke arah lunya juga. Iya. Dia mau ngebantuin siapa karena again kalau misalnya kita ngomongin Dohwang ini susahnya Dohwang dimana dia tuh nggak bisa nge-cover banyak, dia harus milih. Dan ketika dia di force untuk nge-decision untuk milih itu ada yang pasti satu aja yang ketinggalan gitu loh. Iya, Lanfengnya juga nggak boleh kayak tadi lagi sih menurut gue ya. Kayak offset di awal. Iya, terus juga jauh dari Tong Huangnya. Ini bisa jadi berbahaya dan bahkan kita lihat juga ada 4 second corner yang berhasil menumbangkan di Tianex. Dan yang kayak gitu yang gue tunggu-tunggu, Frenzy juga masih aktif dan bahkan ada lagi Tianex yang membuat Lanfeng harus mundur ke atau masih bisa melakukan hit dan akhirnya Lu berhasil ditumbangkan oleh Guyu. Ada mobilization dan juga pasif yang aktif dari seorang Kongbing, Satoru dan Murasaki menumbangkan Guyu dengan double kill ya. Dan kita lihat ada yang jalanin wave juga di menit 9 ini masih bisa menggunakan space teleport. Wow, bagus banget. Mikro dan makro yang dimainkan oleh Dominator bener-bener sangat amat indah sekali. Bahkan membuat Kagendra seakan-akan mereka keteteran. Mereka bingung objektif apa yang mau mereka secure tadi. Karena lihat di teamfight tadi ini udah bagus banget initiate dari seorang Tianex, tapi mencoba untuk di backup lagi oleh seorang L, tapi ternyata nggak cukup. Sedangkan kita ngeliat teman-temannya untuk teman-temannya berjuang lagi untuk ngedapetin trade yang mahal. Ihan si takedown solo kill dari seorang Jir-El. Tapi lu harus lihat juga sih dari performa Kagendra ya, gimana cara mereka trade dan gimana caranya mereka emang kiting di sini buat game Senko-nya ini masuk ke 6 item dulu. Karena kalau misalkan Senko udah masuk ke 6 item itu udah pasti bakal intimidatif banget buat tim Dominators, mau siapapun itu. Mau Aham yang ada di depan, mau Tianex yang tiba-tiba main bash, itu udah pasti bakal gampang banget buat di kill sama Senko. Dan sekarang
Udah ada L yang ada di area depan, ada Tragic Beauty dan bahkan Lamia muter dari belakang dan from below sangat baik sekali. Immobilization dan lu berhasil di taken down. Guyu datang dari samping dengan penggunaan satu charge-nya dan akhirnya Kagendra kehilangan 2 player mereka dan saat ini withdraw harus snowballing menuju ke area belakang dan mereka kehilangan 1 high ground tower kali ini dan di top lane lagi dijalanin sama Ham di sana dan Murasaki akan dimakan oleh Ham tapi itu tidak seberapa karena mereka mendapatkan 2 high ground sekaligus. What a miracle from Dominator. Gameplay rapi membuahkan hasil yang sangat amat manis. Dan bahkan kalau bisa kita ngeliat dari segi objektif Fiska, gak ada satupun tower yang disentuh oleh Kagendra. Wow. Iya bener, karena emang mainnya nunggu. Mereka mainnya nunggu. Gak ada yang mau main initiate dari tim Kagendra. Sulit. Dan yang gue suka dari Tianex, dia tahu bahwa Kagendra udah pasti mainnya nunggu. Iya ya. Dia flanking jauh dari belakang, ngincer backline ya. Dan ternyata yang ketangkep malah lu, gitu loh. Itu surprise banget buat gue dan Fiska dari kita. Iya, kita sampai kaget kan. Sampai kaget, sampai. Oh ada hiu dari belakang. Ada orang makronya sebagus ini. Iya, ada tralale lo tralala. Tiba-tiba di belakang ya kan. Iya. Siapa yang gak kaget? Hiu bersepatu ya kan. Dan sekarang ada Kagendra juga yang akan melakukan defense. Kali ini tinggal 1 high ground tower mereka dan akan langsung di immobilization. Juga di spam dengan beberapa second contract yang berhasil menangkap seorang Tianex. Dan apakah ini akan pecah perang kembali? Kita masih belum tahu karena memang dari samping pun Choi Sasunobi Bachi tidak berhasil menemukan seorang Hans, justru Lanpeng yang mendapatkan jewelnya. Dan saat ini Kagendra potensial mereka buat bertahan masih besar karena Tianex kembali tertangkap lagi. Tianex sih menurut gue secara makro dia bagus. Cuman kalau misalnya dia terus-menerus mencoba try untuk nge-trigger Kagendra, dia bakal jadi orang yang rugi sih kayak di match kali ini. Karena oke, gue melihat bahwa dia tadi bagus nge-flank ke arah belakang. Cuman itu bisa dibilang juga chance yang gak datang 2 kali gitu loh. Kalau misalnya dia mencoba untuk nge-recreate terus, itu bakal struggle Dominatornya juga. Karena game sosok jungler di Dominator ini penting banget untuk Dominator. Karena kalau misalnya nggak ada Lam, nggak ada yang bisa nge-backup Battlefield Comment juga nggak ada yang bisa dimasukin. Iya ya, karena mereka punya posisi yang serba salah sih sebenarnya. Kalau misalkan Dominator majuin Yuan-nya mati gratis. Iya. Kalau misalkan dia majuin Tianex, pasti kena per second contract. Dan Guyu di sini mau teleport ke siapa kalau misalkan gak ada yang maju. Jadi ya pilihannya cuma satu, Tianex terus dari tadi yang ditumbalin. Dan mau nggak mau, pre-order sangat baik sekali. For second contract juga akan langsung connect. Namun serangannya terlalu membabi buta dan akhirnya lu berhasil taken down beserta dengan seorang Lanpeng. It's double kill by Jaren. It's gotta be triple. Bahkan Kagendra terlalu mengerikan posisi mereka. Dominator berhasil memperbalikkan keadaan mereka dengan begitu cepatnya. Siapa sangka, tapi ternyata mereka tidak melihat bahwa ada satu wave minion yang datang dari atas kali ini. Ghost Mobilization dibuka, tapi tampaknya belum ada defensive mobilization dari teman-teman Kagendra. Dan Senkop tumbang, Wiro seorang diri, dan Dominator kembali lagi mendominasi di game kedua mereka. Gila, ini game berat sih.